Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membahas suatu topik yang cukup menarik ya, dan cukup sering dialami oleh masyarakat dan generasi di era sekarang, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Sebelum saya membahas FOMO, saya akan membahas tentang hal yang mendasari si FOMO itu, yaitu anxiety. Anxiety atau bahasa Indonesianya rasa cemas ya, atau kecemasan. Itu adalah hal yang manusiawi ya sebenarnya teman-teman. Jadi everyone in this world, semua orang di dunia ini pernah merasakan yang namanya cemas atau rasa cemas. Misalnya ketika kita mengerjakan soal ujian atau ketika kita mengerjakan ujian masuk perguruan tinggi gitu. Atau kita berada pada situasi tertentu dan atau kita mendengar suatu berita tertentu yang membuat kita cemas. Jadi cemas adalah hal yang manusiawi dialami oleh semua orang. Seperti itu. Namun beberapa rasa cemas dalam diri seseorang itu kadang timbul tanpa penyebab ya, atau tanpa penyebab yang jelas gitu. Dan sulit dikendalikan. Nah, hal itu perlu kita waspadai ya, teman-teman. Hal itu perlu kita waspadai dan kita harus cari tahu apa sih yang menyebabkan cemas tersebut. Kenapa kita merasakan cemas terus-menerus? Apa hal yang mendasarinya? Seperti itu. Nah, salah satu penyebab anxiety ini sendiri adalah si FOMO atau fear of missing out. Nah, apa itu fear of missing out? Maksudnya apa? FOMO, fear of missing out, fear, ketakutan ya. Missing out, kehilangan ya. Jadi takut akan kehilangan. Jadi fear of missing out itu sebenarnya adalah compulsive desire, keinginan yang kompulsif gitu. Untuk experience something, untuk merasakan sesuatu gitu. Namun bukan dimotivasi atau bukan didasari oleh apa yang kita inginkan, tetapi didasari oleh rasa takut apabila kita tidak mengerjakannya, kita akan kehilangan sesuatu. Itu FOMO ya teman-teman. Jadi FOMO adalah suatu bentuk psychological torture juga. Dia adalah suatu irrational belief, kepercayaan yang irasional, di mana dia percaya bahwa semua orang selain dia is always having more fun than his atau her gitu. Jadi semua orang selain dia itu merasakan hal yang lebih gembira atau hal yang lebih senang dibandingkan dengan mereka yang merasakan FOMO gitu. Jadi itu adalah kepercayaan yang irasional ya teman-teman. Kenapa? Karena we have our own value. Kita punya value kita masing-masing. Kita berharga teman-teman. Kita punya visi dan misi, cita-cita, tujuan, ambisi di diri kita masing-masing gitu. Kita punya sesuatu yang beda dibandingkan dengan orang lain gitu. Dan hal itu jadi menjamur ya di masyarakat, di kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman sudah pernah merasakannya atau saya mungkin tanpa sadar juga pernah merasakannya seperti itu. Nah, kenapa sih rasa FOMO itu bisa muncul? Gimana bentuknya gitu? Misalnya, kita takut ada suatu produk baru nih yang keluar atau launching produk baru nih. Terus semua teman-teman kita pada beli gitu. Kita yang lihat, waduh, semua teman-teman pada beli nih gitu. Aduh takut nih kalau aku nggak beli, aku nggak dibilang trendy nih sama teman-teman gitu. Ya udah aku beli gitu. Atau ketika, oh teman-teman semuanya pada liburan loh ke luar negeri gitu. Padahal kita mostly belum punya uang misalnya. Atau kita tidak terlalu ingin pada saat itu pergi ke luar negeri. Tapi karena teman-teman kita pada liburan ke sana, aduh aku harus besok aku harus pesan tiket nih. Aku harus kayak teman-teman aku nih jangan sampai aku ketinggalan gitu. Jadi rasa takut akan ketinggalan, rasa takut akan kehilangan sesuatu yang sebenarnya irasional itu adalah salah satu bentuk FOMO gitu. Kenapa bisa muncul si FOMO ini? The first reasons ya, the first important reasons kenapa FOMO itu muncul, itu adalah karena mostly kita tidak tahu tentang diri kita sendiri. We don't know ourselves. Sejauh apa sih kita mengenal diri kita sendiri? Gitu. Sejauh apa? Mungkin kita akan bertanya kepada diri kita sendiri. Kita ini siapa? Kita akan mulai dari pertanyaan yang basic gitu untuk mengenali diri sendiri. Aku ini siapa? Saya ini Roni.
nama saya Roni, saya manusia gitu. Saya punya tujuan, saya punya cita-cita, saya punya hobi, saya punya keinginan gitu. Jadi ketika kita mengenali diri kita sendiri, kita bisa meminimalisir FOMO ini gitu. Misalnya ketika kita tahu nih kalau hobi kita adalah pergi ke gunung gitu. Nanti tujuan saya 2 tahun lagi saya mau ngumpulin uang, saya akan mendaki Gunung Himalaya misalnya seperti itu. Nah, kita tidak akan terpengaruh apabila ada orang lain, kita melihat orang lain atau teman-teman kita itu pergi ke pantai misalnya, yang bagus gitu pantainya. Waduh, kok keren ya pantainya. Aduh, kalau aku nggak ke sana, ntar aku nggak dibilang trendy nih gitu. Kita nggak akan merasakan seperti itu karena we have our own vision, we have our own desire. Kita mau ke gunung, kita punya target, saya mau ke gunung 2 tahun lagi gitu. Ke Gunung Himalaya. Jadi saya nggak akan anxiety dengan hal tersebut gitu. Atau seperti tadi ya, ketika misalnya ada suatu produk baru gitu, yang launching, semua orang pada beli nih handphone katakanlah misalnya. Waduh, kalau aku nggak beli handphone itu kayak teman-teman aku ketinggalan jauh nih gitu. Aku bakal nggak trendy, aku bakal nggak tahu informasi banyak nih gitu. Maka dibeli. Tapi kalau kita tahu diri kita gitu, kita tahu oh saat ini aku belum beli deh, saat ini aku belum keinginan untuk beli gitu, belum kebutuhan aku untuk beli handphone itu, maka kita bisa meminimalisir si FOMO itu gitu. Jadi diharapkan teman-teman semua bisa mengendalikan FOMO untuk meminimalisir kecemasan yang timbul. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.